تكوين خروج لوين عادت تثنية يشوع قدراء صموئيل أول صموئيل تاني ملوك أول وملوك تاني أخبار أول وأخبار تاني عذرا نحمية أستير أيوب مزامير أمثال جمعان نشيد أشعياء وأرميا مرافي أرميا حسقيال دانيال هوشع يوئيل عاموس عبيدية يونان ميخا نحوم حبقوق وصفانيا حجي زكريا ملاخي ولا ننسى أيضا الأسفار القانونية التانية مع 39 القانونية الأولى يا يهودي وباروك تكملة دانيال وأستير حكمة يشوع وسليمان وسفري المكابين مرقس لوقا يوحنا أعمال الرسل ورسائل بولس لروميا وكورنثوس الأولى ثم الثانية غلاطيا أفسس فيليبي وكولوسي تسالونيكي الأولى والتانية تيموثاوس الأولى والتانية تيتوس فيليمون عبراني ورسائل الجامعة وتشمل يعقوب رسالة بطرس 2 يوحنا 3 ويهوذا وأخيرا رؤيا يوحنا. Salam, saudara terkasih. Apa kabar semuanya? Kiranya selalu kita diberi kesehatan, hikmat, serta karunia kasih dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Senang sekali bisa bertemu kembali bersama saya Naomi dalam himpunan kasih Tuhan. Saat ini saya ingin membahas bagaimana Tuhan Yesus adalah Raja yang kudus. Saudara-saudara terkasih, mari sama-sama sebelum kita mendengar firman Tuhan, agar kita bisa saling belajar, menyimak dengan fokus pembahasan pada kali ini. Mari satukan hati kita terlebih dahulu dalam doa. Haleluya. Bapa terkasih, terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu untuk hari ini bagi setiap kami, di mana hari ini kami dapat meluangkan waktu, memberi kesempatan untuk mendengar firman Tuhan, berbagi kasih, kemurahan Tuhan, agar kami bisa mendengar firman-Mu yang kudus, yang hidup, untuk dipermuliakan bagi setiap kami, agar kami lebih kuat bisa menjadi rema bagi setiap kami sekalian Bapa. Tuhan, urapi kami, urapi anak-anak-Mu yang hanya biji mata-Mu. Kiranya apa yang kami sampaikan berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terpujilah Engkau Bapa Allah yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, Bapak, Ibu, Saudara terkasih, tema judul saat ini yaitu Tuhan Yesus adalah Raja yang kudus.
terambil di ayat Mazmur 99 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerup-kerup, maka bumi bergoyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah Ia, Raja yang kuat, yang mencintai kaum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Dalam Mazmur 99 ini, yaitu nyanyian pujian bahwa Tuhan adalah Raja yang kudus. Penekan yang dalam diperlihatkan dalam naas ini bahwa Tuhan tampil sebagai Raja di atas segala raja, sebab Dia adalah Raja yang kudus. Maka beberapa catatan yang dapat kita ambil dari ayat Mazmur 99 1 sampai dengan 5. Yang pertama, kerajaan Tuhan tidak hanya sebatas Israel, tetapi kepada semua bangsa seluruh dunia ini ada di bawah kuasanya. Yang kedua, Tuhan bertahta di atas kebenaran dan keadilan. Ketiga, Tuhan adalah Raja yang kekal selamanya, Raja yang tidak tergantikan dan yang tidak dapat dilengsarkan. Karena Tuhan adalah Raja. Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika kita memasuki Minggu Palmarum, yaitu kedatangan Yesus ke Yerusalem untuk menggenapi rencananya, banyak orang yang menyambutnya, layaknya Dia dalam penyambutan seorang raja. Mereka berharap bahwa Yesus akan tampil sebagai Raja yang akan melepaskan umat manusia atau bangsa Israel dari penjajahan kala itu. Tapi nyatanya, apa yang mereka pikirkan tentang Yesus sebagai Raja berbeda dengan rencana Tuhan dalam menyatakan kerajaannya itu. Mereka akhirnya melihat Yesus tidak berdaya dalam siksaan dan hukuman yang dijatuhkan kepadanya, sehingga mereka turut ambil bagian dalam sekumpulan banyak orang yang mengatakan, "Saliblah Dia, saliblah Dia." Sungguh keji orang yang tidak mempercayai Dia, padahal tujuannya datang ke muka bumi untuk menebus seluruh umat manusia. Dosa manusia Dia tebus. Tapi karena hati para orang Israel bebal, sehingga Dia masih mengampuni walaupun mereka menghujat dan menyalibkan Tuhan Yesus, namun Tuhan Yesus masih ampuni. Tetapi mereka tidak menyadari, karena mata iman mereka kepada Tuhan telah tertutup dosa. Mereka tidak dapat melihat bagaimana kesungguhan Tuhan sebagai Raja yang menyelamatkan umatnya. Dari proses jalan salib, sudah terlihat bahwa Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia bukanlah seperti raja-raja di dunia yang ada sekarang ini atau yang ada pada zaman dulu. Dia Raja yang kekal, Allah yang hidup, yang mengorbankan keselamatan manusia, keselamatan bangsa Israel
keselamatan pasukan dan rakyatnya demi menyelamatkan seluruh umat manusia. Tetapi karena Tuhan sebagai Raja yang memberikan nyawanya demi keselamatan rakyat yang dipimpinnya, demi keselamatan umatnya sendiri, Dia rela menebus dosa umat manusia. Maka saudara-saudara, tujuan Tuhan saat itu tampil atau hadir sebagai Raja dalam kehidupan kita tidak hanya sebatas pernyataan saja, tetapi Ia juga memberikan kepada kita keyakinan teguh bahwa setiap umat yang percaya kepadanya akan senantiasa mendapatkan perlindungan, keselamatan, dan kesejahteraan dari Tuhan yang memerintah hidup kita. Saudara terkasih, ada satu hal yang dinyatakan dari Tuhan Yesus sendiri, yaitu Tuhan adalah kudus. Jadi saudara-saudara, tidak hanya tampil sebagai Raja, namun Yesus juga telah memperlihatkan kekudusan Tuhan semesta alam. Sebagaimana telah kita ketahui, ketika saat kematian Yesus, tabir bait suci yang terbelah menjadi dua, memperlihatkan pada kita bahwa kekudusan Tuhan itu tidak lagi sesuatu yang tersembunyi, jauh dari manusia yang berdosa, manusia yang tidak dapat didekati karena keberdosaan manusia itu sendiri. Namun Tuhan telah mengangkat dosa manusia itu ke kayu salib. Maka kekudusan Tuhan itu telah dinyatakan pada manusia melalui Yesus Kristus. Ada tertulis di Yohanes 6 ayat 69, "Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Saudara-saudara, Tuhan tidak hanya memperlihatkan kekudusannya, tetapi juga menguduskan setiap orang percaya kepadanya melalui pengampunan dosa dari Dia. Saudara terkasih, saat ini yang perlu kita renungkan dari ayat ini, bahwa Tuhan telah menyatakan dirinya sebagai Raja yang kudus di dalam kehidupan kita umat manusia. Yang menjadi pertanyaan dan renungan bagi kita, sudah atau sejauh mana kita memuliakan kekudusan Tuhan dalam hidup kita? Itu yang jadi pertanyaan kita. Apakah kita telah menyatakan diri sebagai orang yang telah dikuduskan? Dan apakah kita telah membuat nama Tuhan kudus melalui kehidupan kita? Atau justru nama Tuhan menjadi olok-olokan orang yang tidak percaya karena perilaku hidup kita? Saudara, yang jadi pertanyaan saya, sudah sejauh mana kita menerima Tuhan sebagai Raja yang berdaulat dan memerintah kita sebagai umat-Nya? Apakah kita sudah taat kepada firman, kepada hukum atau aturan dan perintah Tuhan sebagai Raja atas hidup kita? Atau selama kita hidup tidak pernah mengakui dan taat bahwa Tuhan adalah Raja yang memerintah kehidupan kita? Saudara terkasih, marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan sebagai Raja yang menyelamatkan dan memelihara hidup kita. Dan Ia juga menguduskan kita
sehingga kita dilayakkan untuk hidup dekat dan bersama dengan Dia di dalam kemuliaan-Nya. Maka dari itu saudara-saudara, dengan iman yang teguh, kita menjalani kehidupan ini bahwa kita sadar kita memiliki Raja yang kuat, Raja yang perkasa memelihara kehidupan kita, dan juga Tuhan yang kudus, yang selalu mau dekat dengan kita, yang selalu tahu pergumulan apapun masalah kita. Ia tempat kita menopang jika kita mengatakan keluh kesah yang kita alami, yang kita jalani. Ia tahu apapun masalah kita. Tapi kalau kita tidak tergantungan dengan Tuhan, kita jauh dari Tuhan, maka Tuhan pun akan jauh dari kita. Dan pertolongan Tuhan juga jauh atas apa masalah yang kita hadapi. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, mungkin demikian pernyataan dari saya. Kiranya berapa ulasan dalam firman Tuhan dapat memaknai kehidupan kita sehari-hari dan dapat kita renungkan bagi setiap kita, agar kita tidak perlu gentar dan khawatir, sebab kita punya Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, yang bertahta di kerajaan surga saat ini, bertahta di muka bumi ini. Ia punya kuasa seluruh dunia ini ia pegang, ada di dalam kendalinya. Jadi apapun yang kita minta, Tuhan tahu, Tuhan dengar. Gak perlu kita gentar, tidak usah kita khawatir. Walaupun sekarang apa yang kita inginkan belum terjadi, belum diberikan, tapi yakinlah setiap doamu pasti cepat atau lambat diberikan sama Allah kita yang hidup. Tidak ada doa yang mengkhianati hasil, dan tidak ada doa yang tidak didengar. Pasti doa kita didengar oleh Sang Pencipta, karena Ia berkuasa di muka bumi ini. Ya, saudara, sedikit motivasi dari saya. Kita tidak perlu gentar, karena kita punya Allah Raja dunia dan akhirat. Kita punya Allah yang kudus, yang hidup. So, mari kita sama-sama untuk lebih dekat dengan Tuhan, lebih menjauhi larangannya. Dan yang perlu kita jalankan adalah perintah-perintahnya. Amin. Mari saudara satukan hati kita dalam doa. Haleluya. Bapa terkasih, segala puji syukur kami panjatkan atas hadirat-Mu saat ini Tuhan, di mana Engkau setiap saat memberkati kami. Setiap saat Engkau selalu ada bersama kami. Kami tidak perlu gentar dan takut Tuhan. Kami tidak perlu cemas, khawatir, sebab kami punya Engkau, Allah yang hidup, Allah yang bertata dalam diri kami, Allah yang tahu setiap pergumulan kami dan sanggup untuk memikul semua beban kami. Tuhan, Engkau Maha tahu segalanya Bapa. Kami percaya dan yakin setiap pergumulan kami, masalah maupun rintangan yang kami hadapi, kami lalui setiap harinya. Kami percaya dan yakin Engkau ada bersama kami dalam pergumulan kami. Engkau dapat mengatasi sebesar apapun masalah itu Tuhan. Berilah kekuatan, kesabaran, serta rasa bersyukur ke dalam diri kami, agar kami tetap semangat, tetap kuat menjalani hidup ini. Tuhan, terima kasih Bapa. Kau sungguh baik Tuhan.
yang selalu menyertai setiap langkah kami. Saat ini Bapa, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, di mana penjelasan dari Naomi untuk mengingatkan kami bahwa kami punya Engkau, Raja di atas segala raja, bahwa kami punya Engkau, Maha mengetahui, Maha melihat dan mendengar setiap keluh kesah kami. Kami hanya meminta pertolongan-Mu, karena Engkau tempat kami menopang segala hal dalam masalah kami. Kami yakin Tuhan, Kau berikan ujian di luar batas kemampuan kami. Walaupun setiap kali Engkau menguji, tapi kami tetap lalui karena Engkau beserta kami. Kau menguji iman kami, berilah kami ketopang keselamatan agar kami bisa tetap kuat walaupun setiap saat apapun rintangannya dalam pengujian. Sekiranya kami selalu mengingat-Mu dalam doa, dalam setiap denyut darah dan nafas kami. Kami selalu ingin ada selalu bersama-Mu Tuhan. Kami tidak mau meninggalkan-Mu, tidak mau menjauh dari-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Oleh firman-Firman-Mu, Engkau sudah mengingatkan kami, sudah menguatkan kami Tuhan. Kami tidak bisa membalas apapun Bapa atas kebaikan Engkau. Kami hanya ingin memberikan yang terbaik untuk orang-orang Tuhan. Kami hanya ingin menjalankan perintah-Mu sebagaimana mestinya. Kami hanya ingin berbagi kasih, saling belajar, dan memahami firman-Mu. Itu saja Tuhan, agar bagi setiap kami tersadarkan oleh kebesaran hikmat-Mu, oleh kasih karunia-Mu, agar orang-orang juga yang belum mengenal Engkau dapat segera bertobat, dapat segera mengenal Sang Juru Selamat, dan dapat diselamatkan oleh bilur-bilur-Mu yang kudus Bapa. Harapan kami bagi setiap bangsa, negara, dan muka bumi ini Tuhan, sekarang sudah bulan 11, kami berharap dalam bulan 11 ini keselamatan atas daripada-Mu dan keamanan masyarakat maupun warga negara Indonesia ini tetap ada dalam perlindungan-Mu Tuhan. Ya Bapa, segala rencana-Mu sungguh indah, sungguh mulia bagi setiap kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau selalu memberikan yang terbaik untuk kami. Saat ini Bapa, kami sudah berdoa, satukan hati, dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara sudah mendengar ulasan dari saya, kiranya bermanfaat bagi setiap kita semua. Amin. Shalom. Tuhan berkati.